Selamat siang teman-teman sekalian. Berjumpa kembali dengan saya. Saya ingin sedikit komentar tentang kejadian di penghujung tahun 2020 ya. Ya, kita semua pasti tahu peristiwa di Sulawesi Tengah. Itu ada serangan teroris dari Mujahidin Indonesia Timur terhadap warga sipil Kristen, di mana 4 orang kemudian tewas secara menggenaskan, dibunuh secara sadis dan brutal. Bagaimana teroris ini mempertontonkan kebrutalan yang menabrak akal sehat kita semua. Sebuah tontonan yang menampilkan horor dan teror yang begitu memprihatinkan kita semua tentunya ya. Ya, bagi saya, komentar saya mungkin tidak menjelaskan secara narasi teologi saya, baik untuk mengomentari para martir Kristen yang saya hormati, kemudian juga para jihadis. Saya hanya membawa kita semua untuk memikirkan hal ini dari sedikit saja pikiran kita yang sehat dan waras ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membayangkan suasana surga, apapun kepercayaan dan agama yang kita yakini, dari setiap pikiran kita pasti membayangkan surga itu adalah representasi dari suasana damai ya. Suasana penuh sukacita dan kegembiraan, keindahan, kesenangan, dan seterusnya. Sedangkan ketika kita membayangkan neraka, itu pastilah yang ada di dalam pikiran kita itu adalah kengerian, kegelapan, suasana horor yang menakutkan, jeritan-jeritan mengerikan, dan semua hal yang buruk itu ada di dalam pikiran kita ketika kita memikirkan tentang suasana neraka itu. Teman-teman sekalian, terus kemudian apa kaitannya dengan serangan teroris ini? Iya, teroris ini kalau kita pikirkan secara akal manusiawi kita yang sedikit sehat dan waras, serangan teroris ini apakah merepresentasikan suasana surga atau suasana neraka? Saya yakin kalau kita mau menjawabnya secara jujur, bahwa teroris ini di dalam memperagakan kesadisannya, tindakan yang pengecut karena membunuh orang-orang sipil yang tidak bersalah, menebar suasana horor dan teror, itu pastilah sebuah representasi dari neraka sendiri. Suasana neraka itu betul-betul
dihadirkan di tengah-tengah kehidupan duniawi kita. Saya yakin bahwa apa yang dilakukan oleh para teroris ini sungguh-sungguh memperagakan dan merepresentasikan suasana neraka yang menakutkan, yang mengerikan, yang begitu horor dan begitu buruk. Semua itu ditampilkan oleh perilaku para teroris ini. Lalu bagaimana kemudian saya heran? Orang-orang yang merepresentasikan neraka ini di dalam kehidupan nyata duniawi kita, kemudian meyakini mereka akan masuk surga. Surga di dalam keyakinan mereka, yang akan dilayani oleh bidadari-bidadari yang cantik dan seterusnya. Saya tidak yakin, dan itu bagi saya menabrak, menghancurkan nalar akaliah manusiawi saya dan pikiran saya. Mungkin juga menabrak nalar pikiran dan akal budi sebagian besar orang-orang yang masih waras dan sehat pikirannya. Tetapi yang saya pikirkan jauh daripada perilaku para teroris ini adalah bagaimana kepala, otak, dan pikiran manusia teroris ini disusupi oleh landasan teologis dan doktrin yang begitu rupa. Inilah sebenarnya yang berbahaya, adalah landasan teologis dan doktrin yang para teroris yakini. Kalau para teroris merepresentasikan neraka itu di dalam perilaku dan kehidupannya, dan itu ditampilkan di panggung kehidupan manusiawi kita, maka pastilah landasan teologis dan doktrin yang menyusupi otak, pikiran, dan kepala teroris ini itu berasal dari kegelapan, berasal dari neraka, dan berasal dari iblis. Kalau doktrinnya sehat, berasal dari pewahyuan ilahi yang benar, dan kalau itu diyakini, pastilah tampilan perilakunya akan merepresentasikan pewahyuan ilahi yang berasal dari surga itu. Teman-teman sekalian, coba bandingkan dengan orang-orang yang secara radikal menjalankan pewahyuan ilahi yang benar, yang berasal dari Allah yang benar, yang berasal dari surga itu. Dia pasti secara radikal merepresentasikan suasana surgawi itu di dalam kenyataan kehidupan duniawi kita. Dia akan secara radikal hidupnya dipenuhi dengan kasih. Dia akan datang dengan membawa damai. Dia akan datang dengan membawa berkat bagi banyak orang. Dia akan datang tanpa ada prasangka dan kebencian, apalagi dengan pedang.
Oleh sebab itulah, para teroris ini akan berhenti menjadi teroris ketika ia berpaling hatinya, berpaling penglihatannya kepada salib Kristus. Para teroris, letakkan senjatamu, letakkan pedangmu, biarkan tanganmu terulur untuk mengambil salib Kristus itu dan pikulah salib Kristus itu di dalam kehidupanmu, di dalam langkah-langkahmu yang menuju maut itu. Ketika teroris ini meletakkan pedangnya dan mengambil salib Kristus dan memikulnya, maka engkau akan berhenti menjadi orang-orang yang haus darah. Dan engkau akan mengerti bagaimana hati Allah yang sejati itu, yang penuh dengan belas kasih. Dan hatimu yang haus darah itu akan berganti dengan hati yang haus kepada kasih Allah. Dan hatimu akan dipenuhi oleh belas kasih kepada sesama. Hanya salib Kristus yang dapat menghentikan ayunan pedang para teroris ini. Tidak ada yang bisa menghentikan. Tidak ada yang bisa menghentikan. Bahkan kematian pun tidak menghentikan keyakinannya yang sesat itu. Hanya para teroris yang mau memikul salib Kristus yang akan mengerti apa artinya kasih, apa artinya hati Allah yang penuh dengan belas kasih itu. Dunia ini tidak akan pernah sembuh oleh bom, oleh senjata, oleh kekerasan, oleh pembunuhan. Dunia ini akan sembuh dari segala sakit penyakitnya, dari segala kegelapan dan penderitaan, hanya oleh karena orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan kasih Allah. Dan orang-orang yang hatinya dipenuhi oleh kasih Allah, itu adalah orang-orang yang hidupnya merelakan diri untuk mengikut Yesus, menyangkal diri, dan memikul salibnya. Tuhan Yesus memberkati.